Dan ini tuh bukan metafora yang jadi masalah. Karena gini, namanya backend modern ya, terutama dalam distributed system ataupun ya microservices gitu kan, dia tuh udah pasti diniscayakan gitu loh kalau itu akan menjadi suatu media berpori. Kenapa? Nah, kenapa itu? Karena request itu kan dia tuh tidak lewat satu sistem. Dia itu akan melewati banyak hop. Oke, jumpa lagi dengan saya backend magang. Saya humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi video kali ini kita masih di salah satu series saya, yaitu adalah Backend Horror Stories, di mana kita akan membicarakan hal-hal horor, tapi tentunya bukan hantu. Yang kita akan bicarakan adalah hal-hal horor dalam dunia backend engineering sebagai seorang backend. Oke, jadi gini, di video kali ini saya pengen ngobrol kayak gini sama teman-teman ya. Jadi ada satu jenis horor dalam dunia backend yang dia tuh paling bikin kita repot, gampangannya seperti itu. Jadi itu tuh bukan backend system yang sering error, bukan juga yang sering down itu kan, tapi justru yang horror itu adalah suatu sistem dari backend services gitu kan, yang kelihatannya itu sehat gitu loh. Jadi di dashboard kita itu, di dashboard monitoring gitu ya, itu tetap hijau-hijau aja warnanya gitu kan, average latensinya itu aman gitu kan, nggak ada alarm-alarm yang signifikan gitu kan. Tapi tiba-tiba misalnya kita udah lewat jam kerja gitu, jam 8 malam misalnya gitu kan, jam-jam santai gitu kan, Slack kita masih nyala, tapi otak kita udah mulai off gitu kan, udah pengen istirahat aja gitu kan. Nah, dan di kondisi seperti itulah banyak banget backend system itu gampangannya itu tidak bicara sejujurnya lah, gampangnya seperti itu. Karena itu tuh bukan karena bug gitu loh, tapi kesalahannya itu seringnya karena cara kita sendiri dalam memodelkan aliran requestnya, kira-kira seperti itu. Dan nanti kita akan lihat gitu kan, kenapa suatu sistem backend itu lebih mirip suatu media berpori daripada suatu pipa yang lurus. Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, yang pertama tuh gini, kita masuk dulu ya. Kita coba bahas dulu kenapa sih sistem itu sering terlihat sehat gitu loh. Jadi gini, sebagian besar namanya backend itu kan akan memonitor dua hal utama itu dari backend system itu adalah, yang pertama itu average latency, yang kedua itu adalah error rate. Nah, sekarang bayangkan kayak gini nih teman-teman ya. Misalkan distribusinya seperti ini. Ada 95% request gitu yang dia tuh selesai dengan sangat cepat lah, sekitar misalnya 20 milisecond gitu kan. Tapi ada 5% request yang lain gitu kan, yang dia itu masuk ke jalur yang berbeda. Jadi request yang masuk ke jalur berbeda ini biasanya itu misalnya dia itu kayak request-request yang kena catch miss gitu kan, terus dia query-query-nya itu lebih berat gitu kan, ataupun dia lewat fallback logic lah misalnya seperti itu. Nah, misalkan di sini kejadiannya di request yang 5% ini tuh dia tuh waktu requestnya tuh melonjak gitu loh, sekitar misalkan saja 400 milisecond gitu kan. Nah, di situ kalau kita hitung rata-ratanya itu kan berarti tadi ada 95% dikali 20 milisecond, terus kita tambah ada 5% yang dikali 400 milisecond gitu kan. Hasil rata-ratanya kan tentunya sekitar ya 39, 40, anggaplah 40 milisecond gitu ya. Nah, secara angka ini kelihatan bagus. Jadi tentunya di dashboard monitoring kita gitu kan, itu akan berkata kepada kita kalau backend sistem kita aman-aman aja, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat ya, ada request yang dia tuh 20 milisecond gitu kan, dan ada yang 400 milisecond, berarti kan ada request yang dia itu 20 kali lebih lambat gitu loh dibandingkan request yang 95% tadi gitu kan. Dan itu tuh tentunya bukan satu atau dua gitu loh. Jadi gini, di sistem yang dia itu punya jutaan request per hari gitu kan, namanya 5% itu bukan edge case. Ini teman-teman nangkap ya poinnya ya. Jadi kalau kita bayangin kembali tadi ada sistem dengan jutaan request per hari gitu kan, berarti kan di situ tuh ada ribuan user gitu ya yang benar-benar merasakan kalau sistem yang kita bikin ini lambat gitu loh. Kebayang ya poinnya di sini ya. Jadi disitulah ilusi pertamanya muncul. Oke, yang kedua tuh yang pengen saya obrolin tuh gini.
Jadi kita mulai masuk ke kesalahan dalam pemodelannya gitu ya. Jadi gini ya, namanya average latency itu kan, dia tuh mengasumsikan aliran itu semuanya homogen, aliran request itu gitu ya, dapat ya poinnya ya. Jadi seolah-olah semua request itu tuh lewat jalur yang sama gitu kan, terus memakan biaya yang sama dan menghadapi kondisi yang sama. Nah, asumsi seperti itu tuh ya sebenarnya salah gitu loh, bukan seperti itu harusnya gitu kan. Jadi namanya keadaan di lapangan ya dalam backend yang nyata gitu kan, itu tuh tidak homogen gitu loh. Jadi tentunya ada request yang dia itu catch hit, ada yang datanya kecil gitu kan, ada yang query-nya simple gitu kan. Dan tentunya ada juga request-request yang dia itu ya cukup sial lah, kayak misalnya dia kena catch miss, terus dia punya join yang kompleks gitu kan, terus juga dia cold path gitu kan. Cold path itu muncul saat request itu melewati kode, catch, ataupun indeks yang dia itu belum pernah dipanasin lah, gampangnya seperti itu. Jadi biasanya itu pada data-data yang lama ataupun pola-pola akses yang gampangannya itu tidak umum, kira-kira seperti itu. Dan juga tentunya ada juga di request yang ya tadi ngarah ke data-data yang lama. Jadi kira-kira itu. Jadi, si average ini tadi gitu kan, dia tuh meratakan gitu loh, meratakan dua dunia yang seharusnya itu berbeda. Dapat ya poinnya teman-teman ya. Jadi secara matematis itu sah. Itu yang jadi masalah. Dapat poinnya ya. Jadi sekali saya ulang, secara matematis itu sah gitu kan. Tapi secara engineering ya ini tuh nggak benar gitu loh. Ini bahkan kita bisa sebut ini kayak kita ilusi aja gitu loh. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi yang ketiga itu gini. Jadi disinilah yang namanya konsep media berpori itu masuk. Jadi ini kebetulan saya terinspirasi ya dari pernyataannya Prof. Bagus Mulyadi ya, itu tentang bahwa ya semuanya itu ya media berpori, gampangannya seperti itu gitu kan. Jadi gini, dalam media berpori gitu kan, namanya fluida, dia tuh tidak akan mengalir lewat seluruh medium, gampangannya seperti itu. Jadi dia tuh bakal cari jalur tertentu gitu kan. Nah, sebagian besar itu akan lewat ya jalur yang porinya itu besar gitu kan. Tapi sebagian kecil dia tuh akan lewat ya pori yang sempit, gampangannya seperti itu. Dapat ya teman-teman poinnya ya. Dan ini tuh bukan metafora yang jadi masalah. Karena gini, namanya backend modern ya, terutama dalam distributed system ataupun ya microservices gitu kan. Dia tuh udah pasti diniscayakan gitu loh kalau itu akan menjadi suatu media berpori. Kenapa? Nah, kenapa itu? Karena request itu kan dia tuh tidak lewat satu sistem. Dia itu akan melewati banyak hop. Gampangannya seperti itu. Teman-teman nangkep ya poinnya ya. Jadi gini, setiap hop itu kan akan menambah porinya itu tadi. Jadi ada cache layer, ada network gitu kan, terus juga ada service boundary, ada retry, ada replica log gitu kan, dan juga ada fallback logic. Nah, sebagian besar gitu kan, ya requestnya itu akan beruntung gitu loh. Jadi dia tuh akan lewat jalur-jalur yang termurah gitu, kayak misalnya catch hit tadi gitu kan, fast path, terus juga happy path gitu kan. Tapi tentunya ada sebagian kecil request yang dia tuh nggak punya pilihan gitu loh. Jadi dia sial lah gitu kan. Jadi dia tuh harus masuk ke pori yang sempit. Nah, pori yang sempit ini adalah catch miss tadi gitu kan, terus juga cold path, terus service yang dia itu baru restart misalnya gitu kan, terus juga DB replika yang tertinggal juga bisa, terus juga ya retry yang sinkron, kira-kira seperti itu. Nah, si pori-pori yang sempit ini tentunya dia memang jarang dilewatin gitu kan. Nah, karena itu kita tuh jadi jarang ngelihat gitu loh. Tapi namanya di sistem yang udah distributed ya, yang udah terdistribusi itu kan, jarang itu bukan berarti nggak pernah. Nah, ini teman-teman harus nangkep poinnya di sini ya. Dan ketika itu dilewatin si pori sempit itu tadi gitu kan, ya latensi itu bakal melonjak puluhan kali. Jadi itu tuh yang biasanya disebut sebagai tail latency, kira-kira seperti itu. Dan yang namanya si tail latency ini tadi, dia tuh adalah harga yang pasti banget, niscaya banget harus dibayar gitu kan oleh sistem-sistem yang sudah distributed, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bayangin dampaknya gitu ya. Tentunya dengan kejadian seperti itu, namanya sistem kita itu tidak down. Nggak ada alert-alert yang signifikan gitu kan. Dashboard kita itu, dashboard monitoring itu akan tetap hijau-hijau aja warnanya, seperti itu kan.
Karena gini, model monitoring itu tadi gitu kan bilang ya semuanya itu baik-baik aja, tapi ya banyak banget user yang merasakan ini tuh lambat, kira-kira seperti itu. Jadi bukan satu, bukan dua gitu kan, tapi konsisten gitu kan, dan akhirnya namanya tim support gitu kan akan mulai dapat tiket gitu kan, tapi ya akhirnya dari tim support juga tidak bisa punya penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena ini kelihatannya baik-baik aja di dashboard monitoring gitu kan. Baru ya akhirnya dari situ kita nih para engineer tuh bakal dipanggil gitu kan, bukan karena ada alarm signifikan yang berbunyi gitu kan dari dashboard kita, tapi ya karena ada keluhan dari user-user kita gitu loh. Jadi ya debugging akan dimulai gitu kan. Nah, yang jadi masalah ketika kita debugging di kasus seperti itu tuh nggak ada sinyal kuat gitu loh, nggak ada error yang signifikan gitu kan. Bahkan kita tidak melihat adanya spike gitu ya. Karena yang rusak itu adalah bukan si mesinnya gitu loh. Yang rusak itu adalah ya pemodelan kita tadi dalam memahami sistem, terutama di aliran request, kira-kira seperti itu. Jadi itulah yang saya sebut tadi sebagai salah satu back-end horror story gitu di dunia modern ini gitu kan. Jadi itu bukan outage gitu kan, bukan crash, dan juga si sistemnya itu terlihat sehat-sehat aja gitu loh, sambil perlahan dia itu memindahkan penderitaan itu kemana? Ke manusianya, ke si engineer-nya itu gitu loh, yang biasanya mungkin kayak gini tuh di jam-jam kita lagi istirahat, tapi sistem kita tuh lagi rame-ramenya gitu kan. Jadi kenapa sih ini saya sebut sebagai horror gitu secara backend engineering gitu ya? Karena gini, kalau teman-teman pahamin dari apa yang udah saya jelasin tadi gitu kan, di situ kan tidak apa ya, ngomong itu tidak bisa di scale dengan CPU gitu kan, itu jelas. Terus juga tidak bisa di fix dengan restart karena tetap akan kejadian gitu kan. Terus juga tidak bisa di alert dengan threshold biasa gitu kan. Nah, yang kelelahan itu jadi bukan servernya gitu loh, tapi ya kita ini tim backend engineer-nya gitu kan. Saya yakin teman-teman yang pernah ngalamin ini juga pasti relate dengan kasus-kasus ini gitu kan, dan penderitaan ini, karena biasanya kayak gini tuh di jam santai gitu loh, dimana Slack masih nyala tapi otak kita udah pengennya istirahat. Nah, kalau teman-teman yang belum merasakan, insya Allah ini bisa jadi insight buat teman-teman supaya tidak merasakan apa yang kami rasakan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi gimana Bang untuk solusinya gitu kan, pasti akan muncul pertanyaan seperti itu gitu ya. Jadi gini, solusinya itu bukan kita menambah lebih banyak metrik monitoringnya, enggak, bukan seperti itu gitu kan, dan bukan juga kita tuh mencoba melakukan pemodelan atau memodelkan semua hal gitu, itu juga buang-buang tenaga gitu kan. Jadi solusinya itu adalah, kalau dari saya, itu adalah menerima satu kenyataan namanya backend, terutama dalam sistem yang terdistribusi gitu kan, itu adalah media berpori tadi gitu loh. Dan namanya si pori itu tadi, dia tuh tidak bisa dihilangkan. Nah, di sini ya poinnya ya. Jadi dia tuh cuma bisa dipahami aja. Artinya tuh gini, artinya tuh pertama, berhenti percaya pada namanya average. Kita berhenti percaya pada itu gitu kan. Namanya di dalam sistem yang udah terdistribusi ya, distributed system gitu kan, average itu ilusi aja gitu loh. Jadi gunakanlah distribusi kayak misalnya P95 gitu ya, terus juga P99, terus juga histogram latensi gitu kan. Jadi itu tuh gini, karena kebenaran sistem itu kan hidup di itu yang tadi saya sebut sebagai tail latency tadi. Jadi di buntutnya nih si sistem yang udah terdistribusi itu, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua tuh gini, kita harus ukur jalur-jalur yang dia itu jarang dilewatin ya. Jadi gini, misalnya si cold path gitu kan. Cold path itu tuh dia tuh bukan edge case gitu ya. Dia tuh adalah dalam distributed system gitu kan, dia tuh udah pasti banget dilewatin. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau happy path gitu kan, dia tuh membuat sistem kita tuh terlihat sehat gitu kan. Nah, kalau si cold path ini sendiri, dia tuh menemukan apakah sistem kita itu benar-benar bisa kita percayai, gampangannya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ya pasang tracing gitu kan, bukan untuk keindahan diagram semata gitu ya, tapi bahkan bukan untuk sekedar demo gitu ya, tapi untuk melihat nih alur nyata request, gampangannya seperti itu. Jadi kita lihat alur nyata request gimana dia itu melintasi service, melintasi case gitu kan, dan juga ya network, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi bukan rata-rata, bukan asumsi gitu ya, tapi gampangnya itu adalah jejak sebenarnya lah, kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi dalam distributed system gitu kan, kita tidak bisa memperbaiki apa yang kita nggak bisa lihat. Kebayang ya teman-teman di sini poinnya ya. Dan satu hal terakhir tuh gini, kalau misalnya sistem kita tuh terasa baik-baik aja gitu kan, tapi namanya user-user itu mulai
banyak komplain gitu kan, terus juga engineer itu mulai lelah gitu kan, ya ini udah bukan masalah orangnya lagi loh, tapi ya itu tanda kalau kita sedang hidup di yang namanya tail latency, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari semua yang udah saya bahas tadi, tentunya namanya konsep media berpori itu akan mengajarkan satu hal yang sangat teknis gitu ya. Jadi masalah terbesar dalam sistem backend itu hidup di jalur yang jarang banget dilewatin. Nah, secara metrik itu yang kita sebut tadi sebagai tail latency. Jadi kalau misalnya kita hanya memonitor average aja gitu ya, ya kita cuma sedang memodelkan dunia yang dia tuh sebenarnya tidak pernah ada, gampangnya seperti itu. Jadi sistem kita terlihat sehat gitu kan, karena kita itu tidak pernah benar-benar mengukur bagian-bagian yang dia tuh emang lagi sakit gitu loh. Jadi itulah kenapa dalam sistem backend gitu kan, yang paling berbahaya itu bukan yang sering error seperti saya udah singgung tadi di awal, bukan yang sering down gitu kan, tapi yang kelihatannya baik-baik aja, tapi perlahan-lahan tuh dia rusak gitu loh di tail latency, kira-kira seperti itu. Jadi itu aja mungkin yang pengen saya sampaikan di episode kali ini. Thank you for watching dan salam backend magang.